Bayangkan, seseorang begitu kaya, sampai emas yang ia bawa membuat ekonomi dunia bergetar. Namanya Mansa Musa, Raja Mali, penguasa Afrika Barat dan manusia terkaya sepanjang sejarah. Bayangkan, kekayaannya begitu besar hingga membuat harga emas dunia turun hanya karena ia lewat di suatu kota. Ini bukan dongeng, bukan mitos. Ini kisah nyata dari abad ke-14. Sebuah cerita tentang kekuasaan, kemuliaan, dan warisan pengetahuan yang bertahan hingga hari ini. Mansa Musa lahir tahun 1280 di Kekaisaran Mali. Ia bukan anak raja, tapi darah bangsawan mengalir di tubuhnya. Takdir mengubah segalanya saat ia naik tahta menggantikan sang raja yang pergi berlayar dan tak pernah kembali. Di bawah pemerintahannya, Mali menjadi pusat perdagangan emas terbesar dunia. Ladang emas di Bambuk dan Bur menghasilkan kekayaan tanpa batas. Musa punya emas begitu banyak, hingga ia tak tahu cara menghabiskannya. Tahun 1324, Musa memutuskan naik haji ke Mekah, tapi ini bukan perjalanan biasa. Ia membawa lebih dari 60.000 orang, ribuan unta, dan bertonton emas. Sepanjang jalan, ia membagi-bagikan emas kepada siapapun yang ia temui. Kekayaan Mansa Musa begitu besar, hingga sulit dibayangkan oleh manusia modern. Ia menguasai hampir seluruh tambang emas di Afrika Barat. Emas bukan lagi sekadar simbol kemewahan, tapi napas yang menghidupi negerinya. Dari tambang di Bambuk dan Bur, ribuan pekerja menambang logam mulia yang kemudian dibawa ke ibu kota, Niani. Ia adalah legenda yang kekayaannya mengguncang dunia. Di sana, istananya berdiri megah, dindingnya berlapis batu pasir, lantainya bersinar karena serpihan emas. Dalam catatan sejarawan Arab, Mansa Musa duduk di singgasana emas, mengenakan mahkota bertabur permata. Di sekelilingnya, pengawal berbaris rapi memegang pedang berhiaskan perak. Dan setiap tamu yang datang, baik pedagang, ulama, maupun utusan asing akan disambut dengan hadiah, emas, kain sutra, dan kuda terbaik di Afrika. Begitu kaya dan dermawan hingga kabar tentangnya menyebar sampai ke Eropa dan Timur Tengah. Mansa Musa bukan hanya penguasa, ia adalah legenda yang kekayaannya mengguncang dunia. Ketika memutuskan melakukan perjalanan haji ke Mekah, lebih dari 60.000 orang ikut dalam rombongan itu. Ada para pengawal, budak, ulama, hingga musisi istana. Ratusan unta berjalan membawa muatan emas masing-masing, menanggung hingga 100 kg logam mulia. Gurun pasir yang luas menjadi lautan karavan emas. Di setiap kota yang mereka singgahi, Mansa Musa membagikan emas pada penduduk miskin dan membangun masjid di sepanjang jalur perjalanan. Ketika tiba di Kairo, kabar kedatangannya mengguncang seluruh Mesir. Harga emas turun drastis karena terlalu banyak yang ia sedekahkan. Tapi bagi Musa, itu bukan kehilangan. Itu adalah cara untuk menunjukkan kemurahan hati dan kejayaan Mali kepada dunia. Dari padang pasir hingga kota suci, langkah Mansa Musa meninggalkan jejak kemuliaan yang tak terlupakan. Kedatangan Mansa Musa di Kairo menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia tinggal di sana selama 3 bulan, dan selama waktu itu, emas mengalir tanpa henti ke pasar-pasar Mesir. Ia membeli rumah, pakaian, dan hadiah untuk rakyat setempat, semua dibayar dengan emas murni. Tapi kemurahan hatinya membawa konsekuensi besar. Karena terlalu banyak emas beredar, nilai logam mulia itu anjlok, harga barang naik tajam, pedagang bingung, dan ekonomi Mesir terguncang selama lebih dari 1 dekade.
Para sejarawan mencatat, itulah satu-satunya waktu dalam sejarah ketika satu orang secara tidak sengaja menyebabkan inflasi di seluruh wilayah. Namun, bagi Mensa Musa, semua itu hanyalah bukti bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari berapa banyak yang kau simpan, tapi dari seberapa banyak yang kau berikan. Nice! Yeay! Setelah meninggalkan Kairo, karavan Mensa Musa kembali menembus gurun. Perjalanan panjang menuju Mekah dimulai. Bukan lagi sekadar pawai kemewahan, tapi perjalanan spiritual seorang raja yang mencari makna sejati kekuasaan. Di setiap pemberhentian, Musa membangun masjid dan memberi sedekah kepada penduduk setempat. Ia tak hanya meninggalkan jejak harta, tapi juga jejak iman. Di tengah padang pasir yang sepi, di bawah langit yang bertabur bintang, ia merenungkan semua yang dimilikinya. Kekayaan, kekuasaan, dan kemegahan, semuanya terasa kecil di hadapan kebesaran Tuhan. Dan di sana, di pasir yang tak berujung, seorang raja berubah menjadi seorang hamba yang rendah hati, Mansa Musa yang sejati. Setelah berbulan-bulan melintasi gurun dan negeri-negeri jauh, akhirnya Mansa Musa tiba di kota suci Mekah. Karavannya yang megah menarik perhatian ribuan jamaah dari berbagai penjuru dunia. Tapi kali ini, Musa datang bukan sebagai raja, melainkan seorang hamba yang berserah diri. Ia menunaikan ibadah haji dengan penuh khusyuk, berdiri sejajar dengan rakyat biasa. Di hadapan Ka'bah, ia menyadari betapa kecilnya manusia di hadapan Sang Pencipta. Semua emas, kekuasaan, dan kejayaan tak lagi berarti. Yang tersisa hanyalah keikhlasan, iman, dan doa agar negerinya tetap diberkahi. Di tanah suci inilah, Mansa Musa menemukan arti kekayaan yang sesungguhnya. Setelah menunaikan ibadah haji, Mansa Musa kembali ke tanah airnya, Mali. Tapi raja yang pulang kali ini bukan lagi sosok yang sama seperti ketika ia berangkat. Ia kini membawa pandangan baru tentang dunia. Bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya emas, tapi dari pengetahuan dan keberkahan yang dibagikan kepada sesama. Musa mulai membangun Mali menjadi pusat peradaban Afrika Barat. Ia mendirikan masjid, madrasah, dan perpustakaan di setiap kota. Kota Timbuktu pun lahir, menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya para ulama dan ilmuwan dari berbagai negeri. Kekuasaan Mali mencapai puncaknya. Tapi di balik semua itu, Musa tetap rendah hati, menyebut dirinya hanya sebagai pelayan Tuhan. Ia tahu, kejayaan bukan untuk disombongkan, melainkan untuk diwariskan. Mansa Musa bukan hanya seorang raja kaya, tapi juga seorang visioner. Ia meninggalkan Mali bukan hanya sebagai negeri kaya, tapi sebagai pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan peradaban Afrika Barat. Timbuktu menjadi mercusuar ilmu, menarik ulama dari berbagai penjuru dunia. Peta dunia pun mulai mengenal Mali, bukan lagi sekadar titik di peta, tapi sebagai kerajaan yang berpengaruh. Kejayaannya menginspirasi generasi berikutnya, bahwa kekayaan dan kekuasaan harus dibarengi dengan ilmu, iman, dan kemurahan hati. Dari gurun Sahara hingga kota suci Mekah, dari pasar Mali hingga perpustakaan Timbuktu, jejak Mansa Musa tetap hidup. Dan hingga hari ini, dunia masih terpesona oleh kisah raja yang kekayaannya begitu besar, namun hatinya tetap rendah hati. Mansa Musa adalah simbol kekayaan, kebijaksanaan, dan kemurahan hati. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan sejati bukan diukur dari emas atau harta, tapi dari apa yang kita bagikan dan wariskan untuk generasi berikutnya. Dari padang pasir Mali hingga kota suci Mekah, dari pasar Mali hingga perpustakaan Timbuktu, jejaknya tetap hidup. Kekayaannya mungkin telah memengaruhi ekonomi dunia, tapi warisannya menginspirasi umat manusia hingga berebet kemudian. Kisah Mansa Musa bukan hanya cerita tentang emas dan kerajaan, tetapi tentang iman, ilmu, dan kemanusiaan. Dan saat kita menatap sejarah, kita belajar bahwa kekayaan yang paling berharga adalah yang dibagikan dengan hati yang tulus.